Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Hari ini Jumat tanggal 11 Maret 2022, Pekan Prapaskah yang pertama. Kita merenungkan dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dan pada bacaan pertama kita merenungkan juga dari kitab Nabi Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai dengan 28. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, damai itu indah. Dan itulah yang terus-menerus disuarakan, terus-menerus dikumandangkan ketika terjadi perselisihan atau peperangan. Karena damai itu indah, maka banyak orang ingin menikmatinya. Banyak orang ingin tinggal di dalamnya. Dan banyak orang juga yang memperjuangkan supaya terciptanya damai itu. Santo Fransiskus dari Assisi merindukan kedamaian yang sejati. Maka ia meninggalkan segala kekayaannya dan pergi untuk mencari kedamaian sejati itu. Dan ia temukan kedamaian sejati itu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, karena menikmati keindahan dalam kedamaian itu, Santo Fransiskus Assisi lalu berdoa, "Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai saat terjadi perselisihan." Saat ini teristimewa warga sipil di Rusia maupun Ukraina pasti sangat merindukan kedamaian itu. Dan kita semua yang mencintai kedamaian dan membenci peperangan dan perselisihan mendoakan supaya kedamaian boleh kembali kepada masyarakat di Ukraina dan di Rusia. Selain peperangan, dunia saat ini juga sering diliputi oleh perselisihan. Dan akibat dari perselisihan itu adalah hal-hal sepele yang sangat manusiawi. Teristimewa mengenai perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, bahkan perbedaan suku, agama bisa menjadi pemicu terjadinya perselisihan satu sama lain, yang sebenarnya hal itu tidak harus terjadi jika masing-masing orang menghayati dan memahami bahwa damai jauh lebih indah, damai lebih memberikan rasa nyaman. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan melalui Nabi Yehezkiel pada hari ini sungguh mengajak kita sekalian untuk menikmati damai itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Yehezkiel bab 18 ayat 27 sampai dengan 28. Dan inilah masa yang paling baik bagi kita untuk mendapatkan kehidupan sejati itu. Masa suci yang Tuhan sediakan bagi kita, masa prapaskah,
masa pertobatan. Inilah kesempatan untuk merajut damai yang akan mendatangkan sukacita dan keselamatan, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan melalui Injil pada hari ini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu ya dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Matius bab 5 ayat 23 sampai 25. Saudaraku terkasih, damai sejati hanya datang dari Tuhan. Kita akan menikmati damai sejati itu jikalau kita hidup benar sebagai anak Tuhan. Jikalau kita sungguh-sungguh menuruti perintahnya, maka marilah kita berdoa di masa Prapaskah ini. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Semoga aku berdamai dengan diriku sendiri, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan Engkau, ya Tuhanku. Salam Jumat, jujur menjadi anak Tuhan. Berkah dalam.